Saya akan bahas tentang supply and demand, ya, supaya Anda bisa tahu guidance, ya, atau Anda bisa punya peta, atau Anda bisa punya radar terhadap pergerakan harga. Dengan Anda mengerti supply and demand, maka Anda tahu ibaratnya perilaku buyer and seller pada poin-poin tertentu, pada harga-harga tertentu, sehingga bisa membimbing Anda, memberikan Anda petunjuk apa yang harus Anda lakukan ke depan dan bagaimana market ke depannya, ya. Jadi dengan adanya guidance itu, dengan adanya panduan itu, maka Anda tidak seperti di dalam tempat yang gelap gulita, ya. Supply and demand atau support and resistance itu penting sekali, ya, basic banget. Jadi ada yang horizontal begini, rata, ya. Ada juga yang miring, miring seperti ini misalnya. Nah, ini yang dinamakan trend line, ya. Ini resist trend line. Oke. Kalau dia kita tarik dari bawah, nah misalnya seperti ini namanya support, trend line support, ya, seperti itu. Nah, yang kali ini yang saya akan bahas adalah yang horizontal atau rata. Ya, saya melihat banyak orang mengambil resisten IHSG itu di sini. Salah nggak? Nggak salah. Ya, Anda mau tarik di sini pun juga boleh, ya, dengan acuan ini. Nggak salah. Anda mau tarik di sini dengan acuan ini juga boleh, ya, nggak salah. Mau tarik di sini dengan acuan yang ini juga nggak salah, ya. Hanya saja yang terpenting adalah Anda harus tahu kenapa Anda ambilnya di sini, kenapa kok nggak yang di paling atas, gitu kan. Anda harus tahu alasannya, supaya Anda tidak di dalam gelap gulita. Nah, saya mengambil resistennya itu jauh ke belakang, ya, karena dalam hal ini IHSG ini kalau kita lihat secara telanjang mata, ya, tanpa ada garis-garis apapun, maka sebenarnya kondisinya tidak kemana-mana sejak 2022 itu, ya, muter-muter aja di situ-situ aja, rentang sini, ya, 7.300-an sampai kalau ke bawah di sini 6.500-an, muter bolak-balik 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 bolak-balik, ya, cuman muter-muter doang seperti itu, nggak kemana-mana. Nah, saya mengambil resistannya itu dari sini. Kenapa saya ambil ini? Karena ini adalah harga tertinggi yang terjadi pada tahun 2022. Kemudian, nah ini lanjutannya adalah di sini. Jadi ini acuannya pada harga 7355, ya. 7355. Oke. Terus diuji pada 2022 bulan 9, ya, tanggal 15. Tidak bisa tutup di atas 7355, ya, sebagai resisten. Maka bisa dibilang untuk saat ini 7355 valid sebagai resist. Kemudian lanjut, ya. Jadi semakin validnya sebuah resisten ataupun support itu ditandai dengan berkali-kali tidak mampu dilewati, ya. Maka semakin valid dia. Kalau support artinya berkali-kali tidak mampu dijebol, maka dia semakin valid sebagai support. Kalau resisten, kebalikannya, tidak bisa ditembus berkali-kali. Nah, contoh lagi pada 2024 awal nih, ya. Mencoba di breakout, satu hari kemudian langsung di smackdown, ya. Smackdown begini, pang, besoknya banting habis-habisan. Jadi artinya 7355 masih valid sebagai resist kuat, ya. Terus kita lanjut lagi. Saya tidak akan menggeser resistnya naik ke atas lagi, enggak. Kenapa ya? Karena 7355 masih bisa dikatakan sebagai resist yang valid, di mana dua kali diuji dan dua-duanya gagal untuk ditembus, ya. Jadi semakin valid lah 7355 sebagai resist. Kemudian dicoba lagi berkali-kali tidak mampu tutup di atas 7355. Ya, Anda bisa lihat nih 1, 2, ya, berapa kali nih? 1, 2, 3, 4 kali gak mampu, ya. Jadi 2 yang tadi tambah ini 4,
Jadi sudah ada 6 kali uji coba, tidak mampu. Ya. Kemudian berhasil nih dilewatin. Nah, di bulan Maret nih 2024. Lewat 1, 2, 3, 4 hari di atas, resist, ya kan? Kemudian pullback. Ini kita belum tahu gagal apa enggak. Yang jelas dia pullback. Nah, pullback tapi disertai volume. Anda harus hati-hati. Ya, sampai di sini kita belum bisa bilang, oh itu gagal melewati resist. Bisa saja besoknya langsung tiba-tiba hijau, bisa, ya kan? Kita baru bisa bilang ini gagal melewati resist, ya, apabila ada kelanjutan. Nah, ini ada kelanjutan ya, close di bawah low kemarin. Ya, candlenya bukan warna merah lagi, tapi ibaratnya pekat nih, udah coklat, ke arah coklat tuh. Jadi bisa dibilang ini resist gagal ditembus atau false breakout, ya, seperti itu. Nah, dia mencoba lagi, gagal, ya. Jadi saya tahu dari mana 7355 adalah resist yang valid, ya. Anda bisa tahu dari perilaku harga ketika menyentuh atau berusaha melewati area tersebut. Ya, 1, 2, 3, berkali-kali dia gagal. Anda bisa lihat perilaku ragu-ragunya price itu seperti apa ketika dia mencoba melewati garis tersebut. Nah, ini ya, jatuh ke bawah. Nah, dicoba lagi di bulan Mei, gagal lagi ya. Jadi berkali-kali percobaan. Jadi saya bisa bilang itu adalah resist yang sangat valid ya. Sangat valid. Anda bisa lihat tuh dicoba lagi di bulan 7, gagal lagi ya. Dan akhirnya dilewati ketika di bulan Agustus ya 2024. Nah, kenapa saya tidak geser ke atas ini ketika dia sudah mencoba melewatinya? Tidak. Karena resist itu simpelnya begini. Seberapa besar supply yang terjadi ketika harga mencoba melewati area tersebut? Kalau resistnya saya naikkan ke sini, nah, simpelnya adalah yang nyangkut di harga 7403 itu nggak banyak. Ini anggap aja bukan ISG, anggap ini harga saham ya. Yang nyangkut di harga 7403 itu nggak banyak ya di sini di atas. Saya kasih warna yang berbeda deh, misalnya warna merah. Yang nyangkut di garis warna merah ini nggak banyak. Kan kejadiannya begini ya, misalnya. Belum banyak. Ya. Tapi 7355 sudah diuji, berkali-kali diuji. Jadi bisa dibilang 7355 masih valid daripada 7403. Karena yang nyangkut di 7403 itu nggak banyak. Ya, nggak banyak. Jadi artinya kalau dia melewati 7403, hambatannya itu masih lebih susah ketika dia melewati 7355 karena berkali-kali gagal melewati 7355. That's why saya tidak perlu membuat atau menaikkan resistnya ke 7403 dan sama seperti ini. Saya juga tidak perlu menaikkan resistnya ke sini ke 7454. Saya nggak perlu. Ya. Karena 7355 masih valid sebagai resist. Anda bisa lihat ini kumpulan di bulan Februari ya, kumpulan candle ini berkali-kali gagal ya untuk close di atas 7355 seperti itu ya. Anda juga bisa lihat ketika di bulan Juli rebound kencang, Anda bisa lihat di situ berhentinya di mana 7355 ya, mendekati 7355 berhenti dia, konsolidasi, kemudian harusnya naik, tapi dia copet, smackdown satu kali, baru rebound. Seperti itu. Jahat sekali ya. Kalau Anda tidak punya sistem trading yang baik, wah Anda kegocek habis-habisan dan mungkin mental Anda bisa kena. Kenapa saya bilang kegocek habis-habisan bisa saja terjadi? Karena ada orang yang nanya ke saya, wih ISG barusan koreksi dalam ya Pak Adi? Kapan? Saya sampai, kapan? Saya tanya, itu yang di bulan Agustus awal. Astaga, saya bilang itu bukan koreksi dalam itu cuman gocekan kecil. Kalau koreksi itu bagi saya turun minimal 10% dari high. Ini loh nggak nyampe 10% dari high. Ya, jadi itu bukan koreksi. Nah, biasa kalau orang nggak ngerti kan dia ngelihat bantingan di 5 Agustus itu dia merasa, ini luar biasa ngeri bantingannya.
Itu karena belum terbiasa. Tapi kalau yang udah biasa, yang udah paham, koreksi itu adalah 10% minimal. Turun dari harga tertinggi 1 tahun terakhir ya. Itu baru kita bisa bilang koreksi. Ya, kalau ini mah cuma tarik napas doang. Gitu. Nah, jadi seperti itulah Anda kalau mau mencari resist ya. Saya kasih lihat lagi contoh misalnya di Pegas. Contoh ini contoh ya. Contoh. Nah, dari gambar ini saya akan menafsirkan resistnya itu ada di sini. Yang ini. Nah, di candle 28 Mei 2024 harga tertinggi 1640. Kenapa kok bukan yang 1650? Enggak. 1640 saya pakai sebagai acuan karena yang tanggal 30 Mei dia mencoba melewati 1640 dan gagal. Sehingga 1640 valid dikatakan sebagai resist. Ya. Terus Anda lihat lagi perilaku harga berikutnya. Ketika dia mencoba melewati 1640 pada tanggal 16 Juli, ngerem. Ya, nggak berani. Pullback lagi. Habis itu, tanggal 19 Agustus, dia mencoba lagi melewati 1640 dan gagal. Close-nya di bawah 1640. Jadi bisa dibilang valid nih 1640 sebagai resist karena berkali-kali diuji. Berbeda dengan yang 1650 ya. Ujiannya itu lebih banyak di 1640. Jadi resistnya lebih valid yang 1640. Simpelnya begitu. Ya. Nah, ini kita bisa bilang yang tanggal 19 Agustus false breakout. Karena ciri-ciri breakout valid tidak ada di sini. Dia tutup di bawah resist. Ya, mencoba untuk breakout, harga sudah sempat di atas 1640 namun gagal karena close-nya di bawah 1640. Tapi apakah ini sudah bisa dibilang, wah habis ini akan downtrend? Tidak. Ya tidak. Buktinya ISG berkali-kali mencoba tapi ISG gagal. Ya tapi ISG tidak downtrend. Tidak. Sama dengan Pegas ini. Apakah nanti Pegas juga akan downtrend? Tidak, belum tentu. Seperti itu. Syarat-syarat untuk dia menjadi downtrend itu ada. Jadi bukan berarti gagal melewati resist, setelah itu dia akan downtrend. Tidak. Ya. Tugas kita lah sebagai seorang trader harus memiliki yang namanya stop loss. Tugas kita juga sebagai seorang trader di mana kita bisa mengetahui, oh ini trennya bakal berubah nih. Nah, misalnya gitu ya. Dimana kita juga harus menguasai yang namanya support. Ya, ambil contoh begini. Nah, kalau saya bikin support yang simple-simple aja, misalnya support trend line ini ya, menghubungkan dua titik low. Yang pertama satu ini yang saya hubungkan dengan yang ini. Terdapat support trend line. Kalau ini dijebol, baru saya akan mempertimbangkan, oh ini trennya berubah nih, misalnya gitu ya. Tapi selama support trend line belum jebol, maka gagal breakout resist bukan berarti kiamat, tidak. Bisa saja habis ini dia mencoba untuk breakout lagi, bisa, ya kan. Yang penting tugas kita adalah kalau kita salah, ada stop loss-nya, seperti itu. Ya, karena kalau kita takut berbuat salah, maka kita juga akan takut untuk mencoba beli ketika breakout, ya kan? Sehingga membuat Anda, ya sudah saya nggak mau beli breakout misalnya gitu. Takut saya lebih suka beli saham yang harganya turun karena saya merasa aman. Ya, harganya turun kan juga bisa terus turun, ya kan? Bukan berarti setelah Anda beli terus harganya berhenti turun, kan tidak. Belum tentu. Ambil contoh misalnya kayak PTPP. Ya. Anda turun beli. Mau sampai kapan, Bos? Ini turun beli. Habis, ya pensiun. Ya kan? Pensiun, Pak. Ya. Itulah sebabnya kenapa saya tidak suka beli average down di momen-momen yang bukan momen krusial gitu ya. Momen yang biasa-biasa aja kayak begini ya, bukan krisis besar gitu, saya nggak suka ya, karena biasanya turunnya itu bisa panjang dan lama ya. Jadi kembali ke Pegas tadi, seperti itulah saya membuat resistnya ya. Jadi ada contoh, hari ini kita udah bahas contoh di ISG dan contoh di
Pegas, bagaimana kita menentukan resist yang horizontal ini di mana titiknya. Anda bisa lihat 1640 cukup valid karena berkali-kali diuji dan sudah satu kali nih betul-betul telak ya. Dua kali ya, yaitu 30 Mei dan 19 Agustus ya, mencoba lewati 1640 dan gagal seperti itu. Nah, kalau berikutnya mau trade breakout, acuannya apa? Ya, tetap sama 1640. Di atas itu saya buy ya. Terus kalau gagal lagi gimana, Pak? Ya, kan ada stop loss, kan ada money management, kan ada risk per trade. Dari situ kan kita udah setting semua. Kalau salah, salahnya jangan sampai bikin kita lukanya itu luka terlalu dalam bahkan sampai patah tulang. Ya kalau bisa lukanya itu lecet, bos. Ya, yang tidak membuat kita meringis kesakitan berbulan-bulan. Enggak. Ya, harus seperti luka lecet biasa saja yang ibaratnya tidak membuat kita kapok untuk mencoba lagi. Itu mindset yang sederhana untuk para trader breakout. Karena dengan Anda trade breakout, Anda bisa dapat profit itu dengan lebih cepat daripada average down. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Salam trading sadis, trading sangat disiplin.